selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengundang kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 11 Mei. Saya undang kita, sebelum kita lanjutkan, kita mari berdoa bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Roh Kudus memberkati firman-Mu, Roh Kudus mengurapi firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini Bapak dan Ibu, tema kita mendapat dua bagian. Mendapat dua bagian. Saya bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Elia ini adalah nabi besar. Kalau mungkin zaman sekarang, Elia ini masuk dalam golongan pendeta besar. Karena apa? Karena pelayanannya juga besar. Bukan hanya melayani orang-orang kecil, tetapi dia juga dikenal di istana kerajaan. Jadi Elia ini sangat dikenal oleh baik di kalangan para nabi. Elia ini walaupun dia besar, walaupun melayani dengan pelayanan yang sangat luar biasa, pada akhirnya juga dia harus kembali kepada Sang Pencipta. Pada akhirnya juga dia harus mengakhiri pelayanan yang besar itu di bumi. Demikianlah juga kita. Sebesar apapun pelayanan kita, sekecil apapun pelayanan kita, pada saatnya kita juga akan kembali kepada Bapa yang mengutus kita. Amin. Elia ini punya seorang asisten bernama Elisa. Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Pada saat itu, di kalangan para nabi, mereka sudah mengetahui bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan dengan hidup-hidup. Dan ini sudah menjadi perbincangan umum di kalangan para nabi. Dan para nabi ini bertanya kepada Elisa yang menjadi asistennya Elia, Elisa, apakah engkau sudah tahu bahwa gurumu akan diangkat pada hari ini? Elisa berkata, aku juga tahu, diamlah, saudaraku ya. Tetapi saudara, Elisa yang akan meneruskan pelayanannya Elia menyadari betul bahwa tanpa penyertaan dari urapan dan kuasa Allah, Elisa tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang besar seperti gurunya. Makanya ketika Elisa tahu bahwa gurunya akan diangkat oleh Tuhan, Elisa tidak pernah meninggalkan gurunya. Dia terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Tetapi Elia yang sudah siap untuk diangkat oleh Tuhan berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Apa yang dikatakan Elisa? Elisa meminta dua bagian dari rohnya Elia. Elisa meminta dua bagian dari rohnya Elia. Artinya apa? Ketika nanti di dalam pelayanan Elisa, bahwa Elisa akan dipakai oleh Tuhan 2 kali lipat, lebih luar biasa daripada Elia. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita bisa mendapatkan dua bagian dari roh Elia itu? Kita melihat di sini bahwa Elisa begitu gigihnya mengikuti Elia. Ketika permintaan itu disampaikan kepada Elia, dia berkata, permintaanmu itu tidak mungkin. Permintaanmu itu sangat tidak mungkin.
Artinya apa? Hanya Allah yang bisa memberikan permintaan itu. Elisa tidak bisa mendapatkan daripada Elia. Permintaanmu itu mustahil, katanya saudara. Tetapi bagaimana Elisa bisa mendapatkan itu? Dan pada akhirnya juga Elisa mendapatkannya. Kenapa dia bisa mendapatkannya? Satu kuncinya saudara, Elisa ini setia sampai akhir. Setia sampai akhir hidup dari gurunya Elia. Dia mengikuti terus. Dia mengikuti kemanapun dia pergi. Kalau kita bandingkan saudaraku di dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ini garis bawahi saudara, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Murid-murid Yesus meneruskan pelayanan Yesus. Murid-muridnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih besar daripada apa yang dilakukan Yesus. Kuncinya adalah setia. Adakah kita setia, saudaraku? Di tengah-tengah dunia yang tidak peduli dengan kerohaniannya, Elisa tetap setia mengikuti Elia. Di tengah-tengah ancaman dan penderitaan, murid-murid Yesus tetap setia melayani pekerjaannya. Bagaimana dengan kita di tengah dunia yang tidak peduli dengan kerohanian? Dunia yang sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Apakah kita tetap setia? Mari kita orang-orang yang percaya tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Mari kita tetap setia. Mari kita yang sudah melayani Tuhan, kita tetap setia apapun resikonya. Maka kita pun akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan saya sangat percaya setiap orang yang setia akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang besar lebih daripada perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mendapat dua bagian. Kiranya kita mendapat dua bagian lewat kesetiaan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.